Oke, selamat sore semuanya ya. Apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya sehat dan luar biasa. Oke. Salam untuk semua teman-teman yang sudah kenal ataupun baru kenal ya. Hari ini kita akan sama-sama mengadakan Go Together ya. Selamat sore Bu Melani ya. Selamat sore Bu Indah, selamat sore ya kota-kota di seluruh Indonesia. Ya, selamat sore Indonesia ya. Ini pertemuan yang sangat penting ya, mengingat Desember itu identik dengan tutup-tutup ya. Mengapa tutup-tutup? Ya karena biasanya bulan Desember dipakai oleh kita semua ya untuk menutup apa yang harus kita selesaikan ya sebelum tahun 2022 ya. Dan juga bukan hanya tahun tutup, bulan tutup-tutup, tapi juga bulan persiapan ya, siap-siap ya. Kenapa? Karena biasanya bulan Desember kita pakai untuk mempersiapkan tahun yang akan datang ya. Jadi penutupan dan persiapan kita di bulan Desember ini menentukan ya masa depan kita di tahun 2022 ya. Jadi ini pertemuan yang spesial sekali ya, dan juga ini adalah pertemuan Go Together yang terakhir ya. Bahkan ini adalah pertemuan yang terakhir di tahun 2021 ya. Wah, ini sangat apa ya namanya ya? Sangat berharga ya pertemuan ini. Ya, pertemuan terakhir buat kita semua di tahun 2021. Ya, jadi selamat sore sekali lagi semuanya. Ya, saya berharap kita semua yang hadir ya, kita boleh benar-benar ya mempersiapkan ya apa yang kita harus lakukan di tahun 2022. Oke, selamat sore semuanya sekali lagi ya. Tadi sudah tegur sapa satu dengan yang lain ya. Hari ini kita akan membahas home business itu nyata ya. Kenapa nggak nyata? Ya karena nggak dipersiapkan dan nggak dikerjakan. Ya, kenapa nyata? Ya karena dipersiapkan dan dikerjakan. Jadi nyata atau tidak nyata itu sebenarnya bukan hanya terletak pada program N2000 atau konsep kerja home business N2000 yang N2000 sediakan, tetapi juga sebenarnya ditentukan oleh kita semua ya. Jadi ada sebagian orang merasa home business itu sangat nyata, tapi juga banyak orang mungkin berpikir itu nggak mungkin ya. Perbedaannya adalah ada yang percaya, mempersiapkan dan juga mengerjakannya dengan sungguh-sungguh ya, tetapi juga ada orang-orang yang mungkin tidak percaya sehingga tidak mempersiapkan dan juga tidak mengerjakannya dengan sungguh-sungguh ya. Makanya hari ini Bapak Ibu yang hadir di Go Together bersama dengan saya pada sore hari ini, saya berharap sekali ya Bapak Ibu yang percaya ya, mungkin juga belum berhasil membangun home bisnisnya, tetapi tahun yang akan datang Bapak Ibu bisa tetap setia mengerjakannya dan mendapatkannya ya. Nah, buat Bapak Ibu yang sudah berhasil mengerjakan home bisnis ya, Bapak Ibu bisa menularkan lebih banyak lagi kepada lebih banyak orang lagi, sehingga lebih banyak orang yang berhasil membangun home bisnis di tahun yang akan datang ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu semua, kunci keberhasilan membangun home bisnis ini adalah kita memang mau mengerjakannya. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua dari seluruh Indonesia ya, di flyer sudah disebutkan gitu ya, New Year ya, New Hope, New Mindset and New Strategy ya. Jadi Bapak Ibu semua sebenarnya kenapa seperti itu prinsipnya ya, karena kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan hal yang baru ya, Bapak Ibu perlu punya harapan yang baru ya, pola pikir yang baru dan strategi yang baru ya, karena tidak mungkin kita mendapatkan hal yang baru dengan pola pikir yang lama, strategi yang lama ya, apalagi kalau kita tidak lagi punya harapan
Ya, itu tidak mungkin. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua di seluruh Indonesia, kalau kita mau mendapatkan hal yang baru di tahun yang baru, ya itu semua dimulai dari harapan yang baru, pola pikir yang baru, dan strategi yang baru. Nah, kalau kita terus melakukan hal yang lama, yang kita lakukan di tahun 2021, ya kita akan mendapatkan hal yang sama di tahun 2022. Jadi, nanti cerita kita di akhir 2022, ya sama lah ya. Ceritanya sama kembali gitu, sama seperti apa yang kita dapat di tahun 2021. Mungkin nggak kita mendapatkan hal yang berbeda di tahun 2022 akhir kalau kita melakukan hal yang sama? Rasanya nggak mungkin. Ya apalagi kalau orang yang tidak melakukan apa-apa. Ya, semakin tidak mungkin lagi mendapatkan sesuatu karena hukumnya jelas. Apa yang kita kerjakan itu yang kita dapatkan. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Itu hukum yang sangat jelas sekali. Jadi Bapak Ibu semua, teman-teman semua di seluruh Indonesia, itu sebabnya di Go Together kali ini kita ambil momen untuk kita mempersiapkan tahun 2022, New Year, New Hope, New Mindset, dan New Strategy. Ya, supaya Bapak Ibu akhir 2022 kita bisa mendapat hal yang berbeda. Nah, biasanya Bapak Ibu semua banyak orang yang kalau akhir tahun itu ya kan tidak mendapatkan apa yang mereka cita-citakan atau impikan atau mereka harapkan, biasanya keberanian mereka untuk berharap semakin berkurang. Ya, karena apa? Karena begitu banyak kenyataan hidup yang harus dihadapi sehingga sampai kenyataan itu mematikan ya atau menyiramati ya api harapan kita. Ya, itu pada umumnya terjadi kepada banyak orang. Nah, Bapak Ibu, pastinya ada yang kita capai, ada yang kita nggak capai di tahun 2021. Tapi apa yang kita nggak capai tidak boleh sampai mematikan harapan kita di tahun 2022. Ya, setiap hari ada jatahnya, setiap tahun ada jatahnya. Setiap hari ya ada bagiannya, setiap tahun ada bagiannya. Setiap hari ada berkahnya, setiap tahun ada berkah tahunnya. Setiap hari ada berkatnya, setiap tahun ada berkat tahunnya. Jadi Bapak Ibu nggak bisa berhenti berharap. Karena memang ada jatah-jatahnya menurut saya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin ya cerita kita beda-beda, ada yang tahun 2021 mungkin biasa, ada yang kecewa, ada yang gemilang, wah mendapatkan apa yang diimpikan. Tapi apapun situasi Bapak Ibu, memasuki tahun 2022, Bapak Ibu harus masuk dengan hati yang baru. Ya, hati yang baru, ya, impian yang baru. Ya, terlepas Bapak Ibu mungkin ada yang capai impiannya, ada yang tidak. Tapi apapun cerita Anda, apapun keadaan Anda, masuk 2022 jangan lagi bawa cerita 2021 karena sudah tidak valid di tahun 2022 gitu. Mau itu kegagalan, keberhasilan, mau itu kenyataan hidup yang pahit, manis dan sebagainya, lupakan gitu. Ya, lupakan, ya buang. Kalau Bapak Ibu mau menjadi pribadi yang berhasil, sukses di tahun 2022, lupakan yang 2021. Ya, kalau nggak dilupakan, nggak dilepaskan yang tahun 2021, nggak dapat yang baru. Siapa yang mau yang baru? Ayo, coba komen. Mau yang baru nggak? Pada mau yang baru nggak? Kalau mau yang baru, coba komen. Saya mau yang baru. Pak Bu Rina mau yang baru. Ya, Bu Anawati. Ini biasa yang jawab nih yang sponnya kenceng-kenceng nih ya. Makanya jawabnya lebih cepat. Yang lebih cepat biasanya yang lebih kenceng. Spon tahu ya. Jadi spon yang bagus dan spon yang jelek bedanya adalah di daya serap. Ya, kalau daya serap spon yang bagus, wah sekali ditempel di dalam cairan langsung kesedot. Kalau spon yang jelek, wah ditaruh di genangan air, nah, sedikit yang kesedot. Ya,
sedikit yang keserap. Nah, ini kalau yang jawab-jawab cepat nih ya, yang udah standby nih, yang sponnya ini kuat-kuat. Nah, biasanya spon Anda menentukan keberhasilan Anda ya. Oke. Kalau mau yang baru, hukumnya. Kalau hukum itu sesuatu yang tidak berbeda dan tidak berubah. Ya. Mau gendernya pria, wanita, mau tinggalnya di Jakarta atau di luar Jakarta, ya hukumnya hukum, berlaku untuk semua orang. Ya, hukumnya Anda harus punya pikiran yang baru. Ya, Anda harus punya impian yang baru. Nah, banyak orang menjadikan masa lalu atau pengalaman di masa lalu menjadi dasar atau landasan membuat hal yang baru. Ya. Jadi pengalaman masa lalu dijadikan landasan atau dasar membuat impian di masa akan datang. Nggak boleh. Kalau mau mendapatkan hal yang baru, setiap musim ada jatahnya, setiap hari ada jatahnya, setiap minggu ada jatahnya, setiap bulan ada jatahnya. Jangan sampai jatah buat kita terhalang hanya karena kita tidak berani percaya, tidak berani melakukan apa yang kita harus lakukan untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Nah, jadi tahun 2022 nih, tahun depan ada jatahnya. Nah, teman-teman semua yang mau terima jatahnya di tahun depan, nggak boleh berpikiran yang jelek, nggak boleh berkata-kata yang jelek, ya nggak boleh penuh ketidakpercayaan. Ya, teman-teman harus berani percaya. Ya, berani percaya. Apa yang teman-teman impikan, berani mempercayai hal tersebut. Jangan menggunakan landasan atau dasar tahun lalu sebagai dasar tahun ini. Itu prinsip. Ya, jadi banyak orang yang harusnya banyak mendapatkan hal-hal yang baru, tetapi kehilangan hal tersebut karena ketidakpercayaannya, keraguannya, kekhawatirannya, ketakutannya karena apa yang terjadi di tahun yang lampau. Ya, corona, kondisi yang tidak ideal tidak boleh menghalangi kita. Ya, karena 2021 ada jatahnya, 2022 juga ada jatahnya. Ya, jadi jangan menjadikan 2021 ya dasar untuk tahun 2022. Oke, nah jadi 2022. Salah satu persiapan kita membangun home business adalah tuliskan impian teman-teman di tahun 2022. Ya, harapannya apa? Coba teman-teman boleh komen, apa harapannya di tahun 2022? Ya, kalau di KK ada banyak sekali kesempatan yang diberikan, ya tentunya teman-teman sudah pada tahu. Ya, sponsor 2 dapat 1 juta, sponsor 3 dapat lagi tambahan 1 KK Life Force, ya. Lalu kesempatan jalan-jalan, ya. Ada kesempatan kemana? Ya, ada kesempatan pergi ke Jepang, ya. Ada kesempatan ke Thailand, ya. Yang terbuka buat semua orang yang mau, ya. Bonus manajer, director akan berlipat dari 8% sampai 30%. Itu wow banget. Ya, nah teman-teman tuliskan dong. Apa harapanmu? New Year, New Hope. Apa impianmu di tahun 2022? Nah, ini persiapan. Persiapan ini harus dipersiapkan dan dikerjakan, harus dituliskan. Ya, banyak orang berpikir nggak penting. Oh, salah besar. Ya, di bulan Desember tuh bulan saya paling sibuk. Kenapa? Bulan saya mempersiapkan tahun yang akan datang. Karena persiapan yang dibuat kan akan sesuai dengan besarnya impian kita dong. Kalau impian kita kecil, harapan kita kecil, ya pasti persiapannya sedikit. Karena perjalanannya singkat, karena nggak jauh. Tapi kalau impiannya jauh, besar, pasti persiapannya banyak. Gitu. Ya, tetap sehat, capai RCSD. Wow, Bu Agustin, luar biasa. Ini kayaknya harapannya sungguh-sungguh banget nih ya.
Ini Bu Agustin, percayalah, nanti saya akan bocorkan rahasia-rahasia strategi yang luar biasa. Tapi saya nggak bocorin hari ini nih. Hari ini pemanasan dulu. Saya bocorinnya di Star Club nanti tanggal 8 Januari. Yang nggak datang nyesel. Ya, Bu Agustin harus datang. Strategi ini memungkinkan Bu Agustin benar-benar capai Royal Crown Star Director, ya. Tapi sayang hanya terbuka untuk para 21%, ya. Strateginya saya bagikan kepada Anda yang harus pass down lagi, ya, untuk menyerahkan strategi itu kepada tim Anda. Saya ingin naik peringkat. Nah, peringkat apa? Ya, kalau Korea itu kita sudah katanya sih ganti ke Hong Kong, ya, karena ada satu hal dan hal yang lain. Ya, kalau teman-teman mau ke Hong Kong boleh, ya. Ini ada Ibu Ika, tetap sehat, bisa bangun 3 pisahan, 3 atau 5 Bu, yang jelas, ya, sah menjadi director. Wah, saya doakan ya Ibu Rivi, ya, jadi director. Tapi harus ada dasar, ya. Ini harus konsultasi dulu dengan para leadernya. Ada dasar nggak untuk menjadi director? Kalau nggak ada dasarnya, ya kan, ya nggak bisa gitu. Ya gimana masa saya mau berdiri di lantai 2 tapi saya lantainya nggak ada? Pak, saya mau berdiri di lantai 8. Rumah kamu berapa lantainya? Cuma 2. Bagaimana kamu mau berdiri di lantai 8 nggak ada dasar lantainya, gitu kan? Ya, jadi tentu yang mau jadi director konsultasi, ingin naik peringkat, di peringkat apa yang mau dicapai, ya. Harus jelas SMK, Ruby kah, Pearl kah, Emerald kah, Diamond kah, Crown kah, ya, Royal kah, gitu. Jalan-jalan ke luar negeri, kalau jalan-jalan ke luar negeri harus jelas. Berapa tiket, kemana, Hong Kong kah, Jepang kah, ya, harus jelas, terukur, ya, sesuatu yang bisa dimengerti oleh pikiran kita dan dimengerti oleh upline leader kita. Apa impian kamu? Naik peringkat, upline-mu tidak mengerti. Ya, kenapa? Karena naik peringkat banyak banget, SM, Ruby, Pearl, Emerald, Diamond, dan Crown, dan tidak mengerti kapan mau naiknya. Ya, kalau Royal Crown Star Director sangat mengerti, ya, karena memang itu harus mencapai 8 pisan 12 bulan. Sudah pasti itu pencapaiannya Desember 2022. Ya, coba yang tadi sudah buat impiannya, coba dibuat jelas. Ya, tahun depan salah satu impian saya nih pengen banget tubuhnya bugar, ya, bugar. Ya, 2020 sama 2021, ya, hidup saya banyak di kantor, ya, jadi otomatis jarang keluar, ya, dan ya jarang jaga penampilan jadinya, ya. Tapi 2022 ini, ya, mau semakin menjaga penampilan, tubuhnya bugar, ya, mau berpikir besar banget, ya, dengan ide-ide segar, ide-ide baru, ya. Saya nggak mau membawa kelelahan-kelelahan tahun lalu masuk ke tahun yang akan datang, ya. Oke, saya punya sebutan baru, mau menjadi upline 1 Indonesia. Jadi kalau Pak Andi, apa peringkatnya? Royal Crown Star Director? Bukan. Tapi saya upline 1 Indonesia. Nah, itu impian saya. Ya. Nah, selalu sehat dan naik peringkat, ya. Sehat yang dimaksud bagaimana? Tubuh saya bugar, maksudnya apa? Wah, saya mulai berolahraga, ya, badan saya, berat badannya turun berapa kilo dan sebagainya. Ya. Nah, jadi ini harus lebih terukur. Jadi nggak sabar. Benar Bu Agustin, harus nggak sabar. Kenapa harus nggak sabar? Memang saya akan bocorkan rahasia-rahasia yang luar biasa. Kemarin sudah sedikit saya bocorkan sama Bu Intan. Kebetulan dia singgah di Jakarta, jadi kesempatan itu saya pakai bocorkan. Ya, banyak mitra yang semakin banyak para 21 mencapai 21%. Ya, nah berapa banyak yang mencapai Bu Rina? Ya, jadi harus terukur. Kalau bikin impian nggak terukur nggak bisa. Ya. Saya berdoa masa ratapan saya berakhir, ya, di tahun ini, ya, 2022. Gitu, ya. Masa saya gemilang, ya, capai star dan mendapatkan gaji bulanan 5 juta, ya, bukan gaji, ya Bu, bonus, ya, bonus bulanan 5 juta, nggak ada yang gaji kita soalnya, ya. Jadi ini Ibu siapa tadi yang gaji 5 juta tuh? Keren juga nih. Ini Ibu Irma, ya, Ibu Irma bonus bulannya 5 juta. Itu terukur tuh. Bagus.
5 pisahan. Nah, ini harus ada dasar ya. Makanya konsultasi sebelum masuk 2022. Bu Surahmi Pearl, mantap. Kita cek dulu ada dasar nggak ya? Oke. Ya, bulan apa tuh? Capai director bulan apa? Harus terukur. Emerald bulan Juni 2022. Harus terukur. Ya, salah satu impian saya pengen punya satu mobil yang dijadiin mobil balap tahun depan. Pokoknya suasana 2022 beda ya sama 2021. Mau Omikron sudah datang katanya ya, mau itu Om Ikron datang, mau tante apa datang, terserahlah ya. Pokoknya suasana 2022 ya, kita mau melakukan atau mendapatkan sesuatu yang luar biasa sesuai jatah 2022. Nah, jatahnya apa? Doa masing-masing ya. Itu personal. Mengajak mitra-mitra ini nggak terukur ya. Berapa mitra? Contoh satu bus 30 orang, itu terukur. Semakin terukur, semakin mungkin capai. Semakin nggak terukur, semakin nggak bisa capai. Ayo, buat impian 2022 yang terukur, Bapak Ibu. DSD di tahun 2022, oke itu terukur. Artinya Desember 2022 ya, asumsinya ya, Ibu Novrianti ya. Pokoknya yang nggak bareng Keke tahun depan nyesel. Jangan kalau lagi susah bareng, lagi seneng nggak bareng gitu ya. Ini para leluhur Anda ini, ya, para apa namanya leluhur lagi, para kakek nenek moyang Anda ini itu berpikir keras membangun pondasi. Anda adalah bagian daripada orang-orang membangun pondasi itu. Waktu pondasinya jadi, Anda udah nggak setia. Aduh, nyesel banget. Ya, menikmati pondasinya orang-orang baru. Sayang banget. Ya, jangan sampai Anda terhilang. Ya, pondasi sedang dibangun. Kita sedang sama-sama membangun. Jangan sampai pondasi yang jadi, Andanya hilang. Banyak orang-orang nggak sabar. Yang menikmatinya orang-orang baru nanti. Nah, ini Bu Rina nih, terukur nih. 50 star 21%, berarti 2 bus ini jalan-jalan ke luar negeri ini. Passive income yang mendapatkan income 7,5 juta. Thailand 50 mitra, mantap. Ayo Bu Rina, kerjakan. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir kalau kita punya impian nggak perlu dikerjakan ya. Semua perlu dipersiapkan dan dikerjakan. Nah, jadi kesesatan banyak orang adalah mereka tidak bisa membedakan hayalan dan impian. Kalau hayalan cukup dihayal. Ya. Tapi kalau impian itu, hayalan itu, yang Anda sudah hayal itu harus dikerjakan. Ya, kadang-kadang mungkin bangun lebih pagi, ya, konsisten melakukan hal-hal yang mungkin Anda kurang sukai, gitu ya, kurang nyaman, gitu ya. Tanpa disadari kita udah go together bersama setengah tahun. Dulu tuh Senin, Rabu, Jumat, Senin, Rabu, Jumat, Senin, Rabu, Jumat. Ya, semua distributor sudah terlatih. Ya, di Oktober, November, Desember kita hanya seminggu satu kali secara kontinu. Itu konsistensi tingkat tinggi loh. Ya, kita konsisten mengerjakannya. Ya, pertemuan di GoStar 2 minggu sekali, GoLeader 2 minggu sekali, itu kita kontinu, konsisten membajak ladang bisnis kita. Ya. Jadi itu kalau Bu Rina nih kayaknya udah sangat serius nih ya, mantap ini ya. Oke, kerjakan Bu. Ya kalau nggak dikerjakan nggak bisa ya, itu membohongi diri ya, membuat impian untuk membohongi diri, nanti kecewa sendiri. Ya, yang lain ya, capai manajer tahun 2022. Nah, ini kurang terukur. Jadi impian yang terukur adalah apa yang kita ingin dapatkan, kapan, waktunya jelas. Dan tolong impian ini ada dasar. Ya, ada beberapa orang yang saya kenal, impian yang dibuat menurut saya berdasar, tapi kalau yang saya nggak kenal, saya nggak tahu. Ya, mau capai emerald sih boleh aja, tapi nggak sekarang aja belum mulai bisnisnya, atau mungkin nggak komit tipenya, atau mungkin hanya punya 10 distributor. Ya, bagaimana mencapai director di bulan 3? Nggak mungkin, ya. Ataupun kalaupun mungkin ya dasarnya hanya penjualan, bukan networking, ya. Oke, jadi Bapak Ibu penting banget nih, ya, terukur. Tolong dong chatnya yang terukur. Nah,
ya, terukur, ya. Apa posisinya, kapan capainya? Bulan apa? Ya kalau manajer akhir 2022 kayaknya impiannya terlalu kecil. Nah, ini nih, Ibu Siti bulan Maret capai manajer. Terukur. Oke? Jadi terukur, siapkan impianmu yang terukur, ya. Minimal ada satu impianmu. Satu impianmu, ya. Satu. Harapanmu untuk tahun 2022 terukur. Ya, banyak orang jadi takut buat harapan karena 2021, 2020 dan sebelumnya mungkin banyak kekecewaan ya. Jadi takut kecewa lagi. Nah, ya mungkin dulu kurang berpengalaman ya. Harapannya tidak berdasar, tidak terukur. Harapannya itu terlalu buru-buru ya, kurang pengalaman sehingga ya mungkin tahun ini jadi lebih bijak ya untuk membuat sebuah impian yang terukur. Oke? Bawa ke mitra 30 orang ke Thailand. Mantap Bu Teresia. Ya, ini memang yang terukur. 30 orang ke Thailand. Ya, jangan jadikan masa lalumu dasar masa depanmu. Ya, itu kesesatan ya. Masa depanmu ditentukan keputusanmu hari ini, bukan masa lalumu. Ya, jadi kalau masa lalunya mungkin ada musim-musim yang kurang nyaman atau ada hal-hal yang terjadi karena kurang pengalaman, kurang bijak, ya bukan berarti tahun masa depan akan sama. Ya, kita kan bertumbuh. Oke, jadi ini Ibu Induyana udah menuliskan Maret, Emerald, Agustus, CSD, mantap. Ya, nanti pastikan datang ya. Mimpi kalau nggak ada strategi, wah berat sekali. Kalau ada strategi yang luar biasa, ini akan meringankan mimpi Anda. Oke? Jadi mimpi harus ditopang strategi. Ya, nanti kita akan bahas tanggal 8 Januari pukul 14. Saya jamin yang nggak datang nyesel. Ya, kemungkinan besar saya akan adakan offline di KK Green Garden pukul 2. Ya, ini lagi diupayakan. Dan maksimal 30 orang yang boleh datang. Ya. Bedanya apa, Pak? Ya beda. Yang datang itu akan lebih greget gitu, ya. Ya bukan berarti juga yang online tidak greget, tetapi biasanya kadarnya kurang. Ya kalau yang nggak hadir ataupun yang dengar rekaman ya semakin beda lagi. Ya, jadi bulan Mei manajer nih ya, Bu Katarina, mantap. Oh, ini ulang lagi nih Bu Ika nih. Juni PSM, Desember ESD. 10 orang ke Thailand. Ya kerjakan Bu. Kalau nggak kerjakan nggak bisa. Kalau mimpi siang bolong nggak bisa. Ya kerjakan. Ya. Yang punya mimpi kerjakan. Ya disiplinkan. Bangun kebiasaan sukses. Kerjakan. Oke. Nah ini yang pertama. New Year, New Hope. Ya, harapan yang baru. Sekali lagi banyak orang nggak berani membuat impian tahun yang akan datang karena berkaca dari pengalaman masa lalu. Mohon ya jangan jadikan kaca masa lalu sebagai blueprint atau cetak biru masa depan. Ya, kaca masa lalu, berkaca dengan masa lalu hanya akan membawa malapetaka. Tapi berkacalah dengan dasar ya kebenaran. Ya, itu yang menjadi dasar Anda memberani memimpikan masa depan. Oke? Itu yang pertama. New Year, New Hope. Nah, kita sudah persiapkan impian kita. Kalau bisa, ya, jangan kalau bisa. Ini PR yang sudah tadi tuliskan. Kalau perlu cari gambar Thailand, tuliskan 30 mitra, jadikan itu gambar desktop Anda. Ya, di handphone, di desktop komputer, jadikan itu gambar yang bisa dilihat. Ya, orang-orang yang belum terlatih ya membuat impian atau punya blueprint hidup, mereka butuh alat bantu untuk melihatnya, mengingat. Tapi kalau mungkin yang sudah terlatih, udah ke save ya di sini ya, nggak perlu alat bantu aja udah tertanam ya di hati dan pikirannya. Tapi kalau mungkin orang-orang yang belum terlatih butuh alat bantu ya. Itu bisa berupa kertas, tapi mungkin kalau sekarang Bapak Ibu banyak fasilitas ya, handphone tinggal cari gambar di internet
download gambar Thailand, tulis 30 orang, kalau perlu muka-muka teman-teman distributor yang Anda mau ajak, dikumpulin jadi satu, foto-fotonya dibuat barisan Thailand. Wah, keren. Ya, supaya ditaruh jadi profile picture ataupun jadi, ya kalau profile picture jangan, nanti orang itu consumed by others ya, oleh orang lain, tapi ini mungkin jadi latar ya, latar handphone Anda. Ya, kalau dibuka, wah, langsung lihat ya. Jadi ini New Year, New Hope. Ini persiapan yang pertama. Siapa yang mau hari ini bikin gambarnya dan tempel di sini ya? Taruh di layar ya, taruh di layar. Taruh di layar seperti ini. Nah, taruh di layar ya. Taruh di layar. Oke, siapa yang mau lakukan boleh komen. Nah, saya mau tahu nih. Yang mau lakukan boleh komen. Kalau Dreambook udah kayaknya masa lalu ya. Sekarang mungkin ditingkatkan Bu jadi yang digital ya kan. Oke ya. Itu kalau masih suka ya terserah juga, nggak apa-apa. Cuma agak susah dibawa-bawa ya. Oke ya, kalau mau ya tolong tularkan ini juga kepada tim Anda. Ya jangan cuma berhenti di Anda ya. Ya Anda buat persiapannya, tim Anda tidak buat. Wow, percuma ya. Kiki sediakan ya banyak peluang tahun yang akan datang. Thailand, Hong Kong, Jepang. Home business, kalau N2000 fokusnya satu. Strategi N2000 itu pokoknya home business. Ya. Saya kunci itu di hati dan pikiran saya. Bagaimana mewujudkan orang-orang bisa punya home business. Yaitu mimpi saya untuk N2000. Ya. Oke. Ya, Kiki juga sediakan banyak hadiah Kiki Life Force ya. Untuk yang sponsor 3, untuk yang capai 21% dengan 5,5 juta PGPV ya, dapat lagi Kiki Life Force. Ya Kiki Life Force cakep-cakep gitu loh. Setiap kali lihat pengen saya jadinya ya, karena bagus-bagus gitu ya. Keren-keren ya, edisi baru ini keren-keren nih ya, saya udah lihat bentuknya. Kemarin Ibu Intan lihat, waduh dia foto-foto ya, dia jadi tiba-tiba ya dari Royal Crown Star Director jadi artis dia ya, di Jakarta di ruangan marketing director Pak Edi ya, jadi artis dia foto-foto dan sebagainya ya. Dan ya ada jalan-jalan gratis ke Thailand ya, Kiki juga sediakan program yang menarik dan juga bonus 30% untuk para star. 30%. Mantap. Nah, jadi Kiki sudah sediakan peluang ya. Anda buat keputusannya. Mana yang Anda mau dan kapan Anda mau. Oke? Nah, itu New Hope. Nah, tapi New Hope perlu didukung oleh new mindset ya. Prinsip-prinsip membangun home business dengan tepat ya. Masa depanmu ditentukan pola pikirmu ya. Pola pikirmu ditentukan oleh apa yang kita percayai. Nah, ini bahaya sekali kalau pola pikir kita salah. Yang banyak membuat hidup kita macet, nggak bisa berkembang, tidak bertumbuh adalah karena kita punya pola pikir yang salah. Nah, celakanya kalau kita tidak berani melepaskan pola pikir yang salah ini, dia akan terus mengikat hidup kita. Ya, pola pikir yang salah yang sudah tertanam di dalam hati dan pikiran kita sepanjang kita hidup itu sudah banyak sekali. Ya, sangat banyak, termasuk pada diri saya. Membuat hidup kita tidak efektif, tidak maksimal. Ya. Jadi Bapak Ibu harus berani melepaskan pola pikir yang salah yang menghambat kita. Ya, karena pola pikir kita menentukan apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan gitu. Nah, pola pikir ini harus diubah. Ya, pola pikir yang salah harus dilepas. Nah, banyak orang nggak berani melepasnya. Contohnya begini. Ya, ada orang yang mungkin takut tidur di dalam kegelapan. Akhirnya kalau mati lampu takut terus. Nah, dia nggak mau melepaskan pola pikir dia yang lama. Mungkin pola pikir dia gini, kalau gelap ada hantunya. Wah, hantu menakutkan. Ya, karena suka nonton film horor, tertanamlah. Ya,
bahwa hantu menakutkan. Padahal yang harus kita takuti Tuhan ya, bukan hantu ya. Dan akhirnya tiap hari tidurnya nyalakan lampu. Dan nggak akan lepas. Mau dari kecil, nanti menikah, punya anak, tetap sama. Karena pola pikirnya nggak mau dilepas. Perbuatan kita akan berubah saat pola pikir lama dilepas. Ya, padahal kalau kita tidur gelap tuh enak ya, nggak ada radiasi, nggak ada elektromagnetik ya. Akhirnya tidur lebih nyenyak, lebih nyaman ya. Nah, kita harus lepas kepercayaan yang lama ini, pola pikir yang lama. Nah, banyak pola pikir yang salah yang menghambat kita berhasil. Nah, pada ujungnya seringkali yang kita salahkan adalah KK-nya, N2000-nya, upline leader-nya. Kita nggak cross check. Apakah pola pikir kita benar? Corona menghambat saya maju. Oh, itu pola pikir yang salah. Karena dia saya nggak maju, karena istri saya, karena suami saya, karena anak saya. Oh, itu pola pikir yang salah. Kan dia. Ya, banyak pola pikir yang seperti itu. Ya, yang harus dibuang, dilepas. Kalau nggak dilepaskan pikirannya atau pola pikirnya, perilakunya sama, hasilnya sama. Nah, jadi new mindset, kita harus punya pola pikir yang baru. Nah, banyak sekali pola pikir yang salah harus dilepaskan, dan ini kita ketahuannya saat kapan? Saat konsultasi. Baru ketahuan. Saat kapan? Saat ada pertemuan. Baru kebongkar. Karena waktu kita mendengarkan ajaran-ajaran yang membangun di N2000, ya kita akan jadi berkaca dengan ajaran tersebut. Oh, kayaknya saya salah percaya. Saya mau lepaskan. Ada keputusan untuk, iya saya mau lepaskan. Baru akan ada tindakan yang baru. Kayaknya kepercayaan ini salah nih. Ya, kalau perlu bicarakan dengan upline leader Anda. Pak, Bu, ini kayaknya menghambat saya maju nih karena saya masih negatif nih sama diri saya, negatif nih sama produk Kiki, negatif nih sama peluang Kiki, negatif nih dengan N2000 contohnya. Ya gimana mau maju? Hal-hal yang dapat mensupport Anda malah Anda negatif gitu. Ya kan? Bagaimana caranya Anda bisa didukung oleh upline leader Anda, Kiki, N2000 kalau Anda negatif dengan mereka? Ya nggak bisa dong. Nah, hal-hal tersebut perlu dilepaskan. Ya, pola pikir yang lama. Nah, ada beberapa pola pikir yang saya sorot buat tahun yang akan datang. Yang pertama adalah pola kerja offline. Teman-teman yang mungkin terbiasa dengan pola kerja offline, harus bisa bekerja juga dengan online. Pola kerja offline dan online itu adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi kalau teman-teman yang punya pola pikir, kalau online saya nggak bisa, percayalah, saya juga adalah orang yang demikian. Tapi saya sudah buang pola pikir itu. Saya orang yang malas bekerja secara online, Bapak Ibu. Tapi saya buang. Kalau ini nggak dibuang pola pikirnya, perilaku saya tetap nggak akan hari ini bisa berubah. Sampai saya buang dan saya mulai mengambil pola pikir yang baru. Bahwa memang ke depan, pola kerja kita adalah offline dan online. Jadi Bapak Ibu semua harus punya satu cara berpikir yang sama dengan saya juga. Ya, berani terima atau berdamai dengan sebuah kenyataan kita ada di era ini. Ya, kita harus kerja secara offline dan online. Tidak lagi membatasi diri dan takut dengan dunia online. Ya, kalau takut pelajari, jangan malah menghindar. Ya, ini pola kerja yang perlu dibangun tahun yang akan datang. Pola kerja offline dan online. Online tanpa offline tidak bisa, offline tanpa online tidak bisa. Tapi seimbang, bersama-sama. Yang mau punya pola kerja seperti ini tahun depan, boleh gak chat? Nah, coba di chat dulu. Yang mau punya pola kerja offline dan online, coba di chat. Kalau tidak, Anda akan menolak home business. Ya, karena home business itu dasarnya offline dan online. Di awal Anda harus bangun secara online juga dan offline juga. Ya, ke depan juga sama sih. Ya.
Home business ya akan terjadi kalau Bapak Ibu familiar dengan dunia online. Ya, namanya juga home, bekerja dari rumah. Ya medianya apa? Ya medianya internet, teknologi. Ya. Jangan bilang saya tidak terbiasa, tidak bisa, ya. Saya pun tidak terbiasa dan tidak bisa sebelumnya, tapi saya melatih diri saya. Ya, ini pola kerja offline dan online, ya. Mengapa konsep home business sangat saya impikan, ya? Bapak Ibu sadarkah Anda, sumber daya terbuang yang paling banyak adalah orang-orang yang ada di rumah. Mereka ada di rumah mungkin jaga anak, jaga orang tua, dan tidak bisa berkarya karena terikat. Tapi mereka adalah populasi terbanyak. Kalau mereka diberikan kesempatan, peluang, dan alat untuk berkarya, dan mereka bisa dikaryakan, itu dahsyat. Berapa banyak sumber daya di Indonesia yang tidak terpakai? Mereka harus ada di rumah. Ya, jaga anak, ngurus rumah, dan sebagainya. Dan mereka bisa kita berdayakan. Wih, luar biasa. Mahasiswa, ibu rumah tangga, ya itu sumber daya yang tidak terperhatikan, dan itu mayoritas orang yang sudah pensiun. Itu sumber daya yang luar biasa. Nah, makanya kenapa saya sangat antusias mengerjakan home business. Ya, dan itu bisa dikerjakan kalau Anda tidak anti online. Anda harus menerima kenyataan ada di era offline dan online. Ya. Pola kerja ini nomor 1. Pola pikir yang ini. Pola pikir berikutnya, Bapak Ibu juga perlu berdamai. Ya, ke depan kita akan lebih banyak melakukan sponsoring. Bahkan boleh dikatakan Bapak Ibu semua tahun depan tuh tahun sponsoring. Program KK lebih memungkinkan buat Anda yang melakukan sponsoring. Ya, harus rela kehilangan keuntungan langsung. Itu kenyataan yang kita harus terima Bapak Ibu. Pola kerja sponsoring. Mereka-mereka yang mau bergabung di KK hanya mau jadi pemakai, kita sebut sebagai exclusive member. Mereka mendapat harga diskon, harga distributor. Mereka mendapat harga yang lebih murah. Ya, dengan adanya teknologi, ya, di beberapa aplikasi juga harga produk KK mungkin ada yang di bawah harga, dan ini menjadi tantangan. Ya, sudah KK usut, oknum-oknumnya hilang dan tumbuh, sehingga kita perlu fokus kerjakan sponsoring. Pola kerja sponsoring, ya. Mereka yang bergabung dan hanya ingin memakai, mereka bisa menjadi member eksklusif yang tinggal berbelanja dengan KK. Mereka yang mau berjualan dipersilakan, mereka mau menjadi pelaku usaha dipersilakan tanpa perlu dipaksa. Terima sebuah kenyataan mungkin, ya nanti di kota Anda ada 10.000 pemakai Nates. Mereka setia menjadi pemakai Nates, tapi mereka nggak jualan. 10.000 pemakai Nates, mereka mungkin nggak jualan, mereka juga tidak aktif melakukan bisnisnya. Tapi 10.000 pelanggan di kota Anda yang sudah menjadi member KK dan seperti membership apa ya namanya, retail, hypermarket yang ada gitu, mereka belanja dapat diskon. Bukankah itu omset yang luar biasa? Dengan omset satu orang Rp50.000, 10.000 pemakai, omset Anda 500 juta rupiah. Hanya dengan Nates 1 bulan 50.000. Jadi pola kerja kita akan lebih banyak sponsoring. Bukan lebih banyak, lebih tepatnya harapan saya seluruhnya, ya. Seluruhnya. Pola kerja sponsoring. Buat teman-teman yang masih suka ngumpulin keuntungan langsung, relakan. Fokuskan segala effort Anda untuk sponsoring. Harus tinggalkan. Kalau yang nggak rela tinggalkan keuntungan langsung, biasanya kehilangan yang besar-besar. Ya, jadi waktu mereka menjadi member Anda, mereka akan belanja dengan nomor KKD mereka, itu akan menjadi passive income Anda. Kalau mereka terus repeat, ya selamanya. Ini pola kerja yang kedua. Pola kerja yang ketiga adalah Bapak Ibu harus punya pola pikir. Bekerja itu dengan bersama-sama.
nggak sendiri-sendiri lagi. Ya. Makanya Bapak Ibu N2000 dan saya terus konsolidasi dengan Kiki untuk menyatukan hati. Supaya kita punya program yang kita lakukan dengan sepakat. Ini kita terus kerjakan. Ya, kenapa? Karena tidak bisa kita besar kalau kita jalan sendiri-sendiri. Harus prinsipnya, pola pikir kita tuh melakukan sesuatu dengan sesuai dengan apa yang sudah diarahkan, strategi yang sudah diberikan. Makanya kita ada satu kalimat motivasi, ya, bukan kalimat ya, dua huruf motivasi. Just follow, ya. Ikuti saja, karena memang Bapak Ibu untuk merancang, merangkum strategi dan ide-ide program-program yang ada itu nggak mudah. Setelah dicanangkan atau diluncurkan, Bapak Ibu perlu bersama-sama ya dengan Kiki dan N2000 taat dan juga tunduk melakukan apa yang sudah dicanangkan. Nggak bisa pola pikirnya mau sendiri-sendiri, punya gaya bebas nanti. Akhirnya bisnis Anda nggak bisa maju. Ya, jadi ada beberapa pola pikir yang mungkin hari ini saya singgung sedikit-sedikit, ya, pola pikir yang mungkin hanya mau offline atau hanya mau online juga sama, tidak baik. Harus offline dan online. Ya, pola pikir yang mungkin kerjanya itu maunya jualan, nggak mau sponsor karena takut mereka nanti beli kita kerugian, kita hilang keuntungan kita. Oh, itu salah. Bahkan Bapak Ibu sedang membangun network yang akan memberikan net worth, ya, network yang memberi net worth, ya, ya, jadi network yang memberikan net worth, ya, ini mungkin saya ketik ya karena takut salah pelafalan, ya. Ya, network dan pada akhirnya menghasilkan net worth. Sadarkah Anda sedang membangun aset, Anda sedang membangun aset yang akan memberikan Anda nilai bisnis, bukan hanya bonus yang Anda perhatikan, tapi nilai bisnis yang harus juga Anda perhatikan. Nah, itu terjadi saat Anda melakukan sponsoring. Kelihatannya mungkin Anda nggak mendapat keuntungan jangka pendek, tapi Anda mendapat keuntungan jangka panjang. Wih. Ya, yaitu PV setiap bulannya. Wih. Dan mereka belanja sendiri. Wih. Dan delivery sendiri. Wih. Passive income. Ya, network yang memberikan net worth. Oke, Anda harus lepaskan itu, fokus sponsoring saja. Yang ketiga, ya, pola pikir untuk jangan kerja sendiri-sendiri. Ya, kadang-kadang kita punya ide, strategi sendiri-sendiri. Percayalah, jangka pendek kelihatannya cepat bagus, jangka panjang nggak akan bagus. Budayakan di dalam jaringan kita untuk taat, nurut, nyontek, duplikasi. Ya, itu adalah cara terbaik. Percayalah. Ya, jadi ini pola pikir yang perlu kita adopsi. Yang suka kerja pakai cara sendiri, lepaskan. Yang suka kejar keuntungan jangka pendek, lepaskan. Yang suka ya kerja hanya offline atau online, lepaskan. Kedua-duanya menjadi bagian dari hidup. Ya, sama seperti virus corona. Sudah kita harus berdamai dengan virus ini, kan sudah menjadi bagian dari hidup. Sama. Hal online juga sudah menjadi bagian dari hidup. Kita sudah tidak bisa memisahkan atau membuangnya. Jadi, Bapak Ibu perlu bangun pola pikir. Nah, yang ketiga. Pola pikir 2022 ya, maksud saya. Bapak Ibu perlu membangun pola pikir 2022. Yang ketiga, ini waktunya udah mepet. Kita sedang mempersiapkan, jadi pemanasan dulu ya. Detailnya nanti. Start Club 8 Januari 2022. Yang ketiga, new strategy. Strateginya apa? Nah ini ya, tahun depan, ya, produk yang kita akan pasarkan mungkin dipasarkan dari rumah. Wow. Mungkin dipresentasikan dari rumah. Mungkin didemokan dari rumah. Ya. Yang kita jalankan, mungkin dilakukan dari rumah. Follow up yang kita akan lakukan, mungkin dilakukan dari rumah. Ya. Register member, mungkin dilakukan dari rumah. Order, mungkin dilakukan dari rumah dengan kkd.id ya.
pendidikan mungkin diberikan dari rumah. Itu strateginya. Semua strategi kita bisa dikerjakan dari rumah. Baru home business bisa terjadi. Itu strategi kita. Pak, apa dong Pak detailnya? Maaf, ya. Saya nggak boleh ceritakan sekarang. Masih dikonsolidasi. Ya, kalau ini terjadi, Bapak Ibu percayalah, ya, minimal Anda punya bonus 5-10 juta per bulan. Ya, minimal. Bagaimana caranya? Strateginya apa? Ya, doakan saya supaya saya bisa goalkan. Nantikan tanggal 8 Januari 2022. Tips ya, buat distributor baru. Tips. Persiapkan 12 orang yang akan mendengarkan strategi ini. Persiapkan 12 nama. Setiap Anda persiapkan 12 nama yang akan mendengarkan strategi ini. Tips. Itu sudah persiapan yang bagus di akhir tahun ini. Kalau ada 12 orang yang siap mendengarkan strategi ini, 12 orang, persiapkan 12 orang yang siap mendengarkan strategi ini. Ya. Jadi Bapak Ibu semua, saya tunggu tanggal 8 Januari 2022. Ya. Ini pemanasan, ya. Pemanasan dulu, ya, dan akhir kata, ya Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu semua, ya, kita semua ya terus mempersiapkan tahun 2022 dengan mempersiapkan 12 orang yang siap mendengarkan strategi 8 Januari 2022. Oke?